training efektivitas skeletonema terhadap pembenihan udang faname. Puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan rezekinya, sehingga kita dapat berkumpul dan mengikuti kegiatan ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, marilah kita membacakan doa terlebih dahulu, sesuai keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memasuki acara, perkenalkan saya, Novia Torofiko, selaku Master of Ceremony, dan izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Selanjutnya, pengenalan Yayasan Suran untuk Indonesia. Yang ketiga, opening speech oleh Ibu Dia Ayu Sapitri, STP MAGR. Yang keempat, pengenalan moderator. Kelima, prolog moderator. Keenam, pemaparan materi. Ketujuh, sesi tanya jawab. Ke-8, kesimpulan. Ke-9, penutup. Sebelum saya mulai acara, izinkan saya memperkenalkan Yayasan Suran terlebih dahulu. Suranesia adalah lembaga nirkabel yang konsen pada program-program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Suranesia dalam menjalankan misinya menginisiasi program pemberdayaan masyarakat dengan nama Program Mitra Pendidikan, di mana program tersebut adalah upaya pemberdayaan masyarakat dengan mengkolaborasikan program pendidikan formal, informal, non-formal, dan informasi dengan program pemberdayaan masyarakat. Untuk acara berikutnya, yaitu opening speech oleh Ibu Dia Ayu Sapitri, STP MAGR. Untuk Ibu Dia, dipersilakan. Baik, selamat sore. Terima kasih kepada MC yang sudah membuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Ibu Dian Reski Pramudita SPI selaku pemateri yang juga merupakan Kabak Laborat PT Sumabenur. Yang saya hormati Ibu Yusik Wari Setianingrum SPI selaku moderator dan juga Dirukumas dan Kerjasama Suranesia. Dan juga kepada seluruh peserta pelatihan online dengan tema efektivitas skeletonema terhadap pembenihan udang faname. Teriring salam dan juga doa dari kami, semoga Bapak dan Ibu diberikan kemudahan dan juga keberkahan dalam segala aktivitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yayasan Suran untuk Indonesia adalah lembaga yang berkonsentrasi pada program-program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Suran untuk Indonesia dalam menjalankan misinya ini menginisiasi program pemberdayaan masyarakat dengan nama program Mitra Pendidikan, di mana program itu merupakan sebuah upaya pemberdayaan masyarakat dengan mengkolaborasikan program pendidikan formal dengan program pemberdayaan masyarakat. Saat ini Yayasan Suran untuk Indonesia juga konsen pada program pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dengan pendidikan formal, non-formal, informal, serta usaha mandiri di bidang agribisnis untuk wilayah Jember dan juga sekitarnya. Kami juga berfokus pada bidang kemanusiaan dan juga sosial, dengan tujuan meningkatkan perekonomian dan pengetahuan masyarakat di bidang agribisnis dengan mengadakan kegiatan-kegiatan diskusi dan pelatihan. Salah satunya adalah kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini, yaitu pelatihan online dengan tema efektivitas skeletonema terhadap pembenihan udang faname. Udang faname ini merupakan komoditas ekspor perikanan andalan Indonesia. Tingginya permintaan akan kebutuhan ekspor udang faname secara langsung juga berdampak pada tingginya permintaan benih udang faname. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan budidaya,
memicu berbagai upaya inovasi untuk menghasilkan benih yang bermutu baik untuk memenuhi kebutuhan pembudidaya udang. Sehingga pemilihan jenis pakan alami yang tepat bisa membantu benih udang tumbuh dengan baik dan maksimal agar lebih siap memasuki sistem pemasaran. Baik, sepertinya demikian pembukaan dari saya. Semoga pelatihan pada hari ini dapat memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Saya akhiri, demikian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dia. Selanjutnya kita sesi foto bersama. Untuk para peserta bisa menghidupkan kameranya. Baik, sepertinya cukup. Sebelumnya terima kasih Bu Dia atas waktu dan kesempatannya. Oh ya, semisal Ibu ada aktivitas lain, boleh dilanjut dulu aktivitasnya Bu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih banyak. Saya mohon izin dulu. Iya Bu. Terima kasih. Iya. Untuk kegiatan selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator cantik kita, Mbak Yusika Waris Setianingrum, SPI, sekarang bertugas menjadi Direktur Humas dan Kerja Sama Surenesia. Untuk Mbak Yusika, dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Vivi? Waalaikumsalam Mbak, sehat. Terima kasih sekali ya hari ini sudah membawakan acara kami dengan sangat baik. Bagaimana dengan teman-teman peserta yang lain? Apakah suara kami terdengar jelas? Ada jelas. Oh, terima kasih Ibu. Silakan Mbak Vivi, ini langsung ke saya atau bagaimana? Monggo Mbak, langsung dilanjut. Oh, baik, gitu ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para peserta online training semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih untuk berpartisipasi dan hadir bersama kami. Perkenalkan, nama saya Yusika Waris Setianingrum. Saya selaku Direktur Humas dan Kerjasama Yayasan Suren untuk Indonesia. Kami bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, terutama bidang pendidikan, informal, non-formal, dan lebih banyak bertugas, maksud kami lebih banyak kami berkecimpung di dunia pemberdayaan masyarakat, terutama yang paling dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Jadi kami sering melakukan online training maupun offline training tergantung dengan kebutuhan masyarakat yang menurut kami layak untuk segera diinisiasi. Yayasan Surenesia ini, Suren untuk Indonesia atau yang lebih banyak dikenal dengan Surenesia, mempunyai beberapa lini usaha ya, bukan usaha ya, maksud saya lini bidang. Salah satunya adalah Agrofarm Surenesia yang berfokus pada bidang-bidang agribisnis dan agrikultur. Di sini kami berbasis pemberdayaan masyarakat. Ini adalah online training kami yang keempat. Sebelumnya kami melakukan online training sebelum ini, ada beberapa tema. Kami lakukan juga dengan online training. Yang kali ini kami berkesempatan untuk bekerja sama dengan PT Suma Benur Situbondo, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pembenihan udang. Perusahaan ini sudah cukup lama berkecimpung di dunia industri udang. Seperti yang kita tahu bahwa udang faname ini kan udang yang salah satu komoditas ekspor penting gitu ya di Indonesia. Lini usahanya juga luas, banyak sekali potensinya, banyak sekali ilmunya, dan banyak sekali inovasi yang bisa dikembangkan. Kami Yayasan Surenesia berkesempatan untuk berkolaborasi dengan PT Suma Benur
terkait tentang inovasi-inovasi di bidang pembenihan udang fanami, terutama tentang pemilihan pakan alami. Hari ini telah bergabung bersama kita narasumber kita Kabak Labora dari PT Suma Benur, Ibu Dian Reski Pramudita. Beliau merupakan lulusan UNER, Universitas Airlangga Surabaya, jurusan budidaya perairan. Sudah di Suma Benur sejak setahu saya mungkin hampir 10 atau 12 tahun, kelahiran dari Surabaya. Ini kebetulan kami dulu satu alumni ya, tapi Bu Dian ini yang sepertinya linier gitu pekerjaannya dengan jurusannya. Kalau saya sih banyak melencongnya begitu ya. Jadi Bu Dian ini sudah hampir 12 tahun menjadi Kabak Labora di PT Suma Benur. Jadi bisa kita bayangkan ya, setiap hari yang dia lihat pakan alami, benih dan sebagainya. Mungkin dia kalau lihat udang sakit aja sudah tahu itu. Udangnya sakit WSSV atau wet spot gitu dia udah ngerti. Tidak berpanjang lagi, saya panggilkan narasumber kita. Selamat sore, Bu Dian. Selamat sore, Ibu Yusiska. Apa kabar, Bu Dian? Alhamdulillah, baik. Jadi ini ya, ini kan kita hari ini mau ngobrolin tentang efektivitas Sclerotonema ya. Jadi ini khusus ada, karena setahu saya kan sebelumnya, kalau pakan alam itu kan banyak ya, Bu Dian ya. Bukan Sclerotonema aja ya, ada Tala, ada Seros, ada Dapnia, Artemia. Nah itulah bangsa itu ya. Cuma kalau di PT Suma Benur ini khusus banget Sclerotonema yang justru dulu perasaan ya, seingat saya, dulu waktu kuliah Sclerotonema ini justru dijauhi pada saat pembenihan gitu ya. Tapi justru di Suma Benur ini jadi yang utama ya. Menarik sekali ya. Ini saya rasa kayaknya Suren ini baru yang pertama ya untuk Suma Benur mau membuka dapurnya. Iya, saya juga pertama kali jadi pemateri. Jadi mohon maaf nanti kalau ada salah-salah kata. Saya rasa kalau orang lapangan tuh sudah pasti begini ya Bu Dian ya. Banyak ilmunya tapi susah kalau untuk diajak sharing. Ya. Enggak ya Bu Dian ya? Ya mohon bimbingannya. Kalau gitu. Baik, kalau begitu bisa kita mulai ya Bu Dian, biar saya share screen ini apa namanya materi dari Bu Dian ya. Baik, peserta online semua, saya serahkan berikutnya sharing kita kepada narasumber kita Ibu Dian Reski Pramudita dari PT Suma Benur Situbondo. Semoga nanti banyak ilmu yang bisa kita serap dan mohon diperhatikan jika nanti ada pertanyaan atau sesuatu yang mungkin jadi penasaran gitu ya, nanti boleh ditanyakan setelah akhir dari pemateri kita menyampaikan materi. Terima kasih. Silakan Bu Dian. Ya, terima kasih Bu Yusiska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada pihak Suren Indonesia yang sudah mengundang saya di sini sebagai pemateri. Sore ini kita akan membahas efektivitas Sclerotonema terhadap pembenihan udang faname. Ini sebentar. Nah, di sini di Suma Benur kami untuk pakan alami. Pakan alaminya kami menggunakan Sclerotonema dan Artemia. Tapi di sini saya akan membahas Sclerotonema ini. Di Suma Benur kami mulai tebar di stadion naupli. Jadi untuk indukan ada di PT Tirta Mutiara Makmur yang ada di dekat sini juga, sekitar 5 kilo, di Tambora Situbondo juga. Kita masih satu bendera, jadi mereka yang nyuplai naupli buat kita. Jadi kita terima sudah stadion naupli antara naupli 5-6, hanya berapa jam sudah masuk ke stadion Zoya. Nah, untuk pemberian pakan skele ini, begitu naupli masuk, kita biasa masuk naupli pada pagi hari, sekitar jam 9 atau 10 pagi. Itu setelah aklimatisasi, kita tebar ke bak. Sore harinya sekitar pukul 3, sudah kita beri pakan Sclerotonema. Terus sampai
berubah stadia zoea, mesis, sampai pos larva hingga panen tetap kita kasih, dan ditambah artemia di stadia mesis 2. Terus kenapa kita pilih Skeletonema? Skele ini merupakan alga coklat dari kelas diatom. Skele ini selnya berantai, bukan single cell. Dan skele ini memiliki rentang suhu yang sangat besar. Kalau di dalam lab, kita pakai suhu 20 derajat, jadi dengan pendingin udara. Lalu setelah dari lab, kita ke masal. Kok masal? Di masal ya suhu udara normal antara 30 sampai 34 derajat. Untuk di dalam bak peliharaan juga sama antara 30 sampai 34 itu. Terus untuk salinitas juga skele ini punya rentang yang lumayan dari 25. Kalau untuk kulturnya kita pakai 25 sampai 29 ppt. Tapi kalau di bak pemeliharaan salinitas laut asli. Jadi antara ya 30-32 itu. Terus skele ini juga memiliki protein yang tinggi sehingga bisa menambah protein untuk udang itu sendiri, sehingga dalam proses moltingnya bisa mempercepat atau memudahkan proses molting tersebut menjadi berganti stadia. Lalu selanjutnya untuk pupuk kulturnya, sini kami memakai KNO3 sebagai sumber utama, sumber natriumnya, terus DNA2HPO4, sodium silikat, gapur sulfat, FeCl, EDTA, vitamin kami pakai vitamin B12 dan vitamin C, serta bakteri. Untuk bakterinya ini kita dapat dari agar, jadi kita kultur di Na, natrium agar, dari situ kita kultur kembali di Nb, lalu kita masukkan ke kultur Skeletonema-nya. Untuk jenisnya, kami sendiri juga belum pernah mencari secara khusus, meneliti secara khusus. Jadi kalau ada pihak kampus yang tertarik, monggo kita membuka pintu selebar-lebarnya. Monggo untuk diteliti lebih lanjut, karena kita ya selama kulturnya tidak ada masalah dan tidak ada protozoa atau tidak ada gangguan, nggak ngedrop, ya kita lanjut terus. Ini untuk tahapan kulturnya. Kultur skele ini kita mulai dari tabung reaksi, dan ini di skala lab. Jadi mulai dari tabung reaksi, Becker glass, Erlenmeyer, lalu toples 3 liter, nah ini, jadi ada tabung reaksi, Becker glass, Erlenmeyer, sama toples 3 liter dan 10 liter. Untuk air kultur untuk tabung reaksi Becker glass dan Erlenmeyer kita buat 25 ppt dan kita autoclave dulu, jadi untuk sterilisasi supaya bebas protozoa. Untuk tabung reaksi ini kita memilih, untuk bibit kita memilih sel yang betul-betul bagus dan dikultur selama 1 hari. Kalau sudah sehari baru masuk ke Becker glass. Becker glass pun begitu, dilihat kalau dikultur selama sehari, kalau bagus kita pindah ke Erlenmeyer. Erlenmeyer juga begitu, 1 hari, lalu dipindah ke toples ukuran 3 liter,
dan 10 liter. Untuk toples ukuran 3 liter dan 10 liternya, kultur yang dilakukan selama 2 hari, baru ada perpindahan media lagi. Selanjutnya dari toples 10 liter, itu keluar ke masal. Di masal ini ada 3 tahap. Jadi ada bak fiber 500 liter, ada bak 10 ton, ada bak 18 ton. Dari 10 liter itu nanti kita lakukan pengecekan. Kalau memang selnya bagus, layak kultur, jadi dikulturkan ke fiber 500 liter, dikultur selama 2 hari, terus kita lakukan pengecekan lagi. Kalau memang layak, kita teruskan ke bak 10 ton. Untuk bak 10 dan 18 ton ini sama asal bibitnya dari fiber 500 liter, cuma kita menyesuaikan kebutuhan aja. Jadi kalau masih sedikit, masih awal-awal naupli, jadi kan nggak butuh terlalu banyak scalingnya, jadi kita cuma buat 10 ton. Kalau sudah berjalan lama masuk nauplinya, kan otomatis kebutuhan tambah, jadi kita bisa pakai yang bak 18 ton. Ini ada sedikit video. Ini dari testo. Ini kultur kita dari skala lab, jadi dari awal ini testo. Sini ini yang siap, scale yang siap dipindahkan. Setelah umur sehari, ini bentukan scalingnya. Lalu dipindah ke beker glass, ini juga beker glass siap dipindah ke airland. Jadi sudah tampak koloni scalingnya. Nah, ini yang airland, ini juga siap pindah ke toples 3 liter. Ini karena tidak ada aerasi, maka dia ngendap, tidak masalah, itu mereka masih hidup, masih bagus selnya. Memang koloninya seperti itu. Ini yang dengan aerasi, baru di 3 liter dan 10 liter. Kita pakai aerasi. Jadi tampaknya jadi baru coklat merata gitu. Nah, ini yang fiber 500 liter tadi. Ini masih awal kultur, jadi warnanya itu agak hijau bening gitu. Itu baru dimasukkan, kalau bibitnya baru dimasukkan, warnanya seperti itu. Nah, ini di bak beton, ini umur setengah hari, jadi warnanya kuning kecoklatan, masih coklat-coklat bening gitu. Ini yang umur 1 hari. 1 hari dia udah tambah padat, jadi udah coklat-coklat muda warnanya. Nah, ini kita selalu melakukan pengukuran setiap mau memanen scale itu. Jadi kita punya standar khusus, ukuran berapa sih yang kita pakai. Nah, ini kebetulan kita punya mikroskop yang punya aplikasi pengukuran juga. Jadi kita ambil fotonya, lalu bisa diukur diameternya. Selama saya di sini, awal saya di SUMA tahun 2011-2012, bentuk selnya belum seperti ini. Bisa, kalau mungkin
bapak-bapak, ibu-ibu lihat di Google, mungkin bentuknya tidak kayak gini scalingnya. Jadi ini sudah dalam proses pemilihan sel yang bisa dicerna oleh Naupli sampai PL. Jadi kami benar-benar pilih yang ukurannya segini. Awalnya kotaknya juga bentuk kotak besar. Maaf saya nggak ada gambarnya, tapi bisa lah nanti tolong ya dicari di Google ada kok. Bisa dibandingkan sama gambar saya. Maaf saya nggak nampilkan gambarnya. Nah, ini kultur yang tadi. Ini toples 10 liternya. Ini umur sehari. Ini masih coklat bening gitu. Ini yang dimasak. Dan pengukuran sel ini sebelum diberikan ke bak pemeliharaan juga kita selalu mengukur selnya. Jadi untuk stadion Naupli kita punya ukuran sendiri. Itu tiap dan umur kultur juga mempengaruhi ukuran. Nah, ini larva kita, bak pemeliharaan kita. Di sini. Nah, ini cara pemberian scalingnya. Kita saring dengan kain satin, terus biar dapat selnya aja, jadi airnya enggak ikut. Kita ini intisari scalingnya aja, jadi tinggal ditaruh di ember kayak tadi itu, terus ditebarkan ke bak kayak kasih pakan biasa. Nah, ini bisa dilihat untuk ukuran scaling yang 1 hari itu antara 1 mikrometer, dan untuk 1,5 hari antara 1,4 sampai 1,7 mikrometer. Ini yang saya bilang tadi, makanya kita perlu mengukur dan memberikan scale ini. Jadi scale yang mana, yang umur berapa yang harus diberikan di Naupli, Zoea, Nisis. Ya kami juga nggak tahu gimana, berapa ukuran pastinya, ukuran bukaan mulut Naupli, bukaan mulut Zoea, bukaan mulut Nisis, bukaan mulut larva. Tapi ya ini akhirnya kita dengan pengalaman nyari sendiri. Jadi ya akhirnya ketemu, toh setelah diukur benar ternyata umur kultur tuh mempengaruhi besarnya sel atau lebar sel. Nah, kita akhirnya untuk stadion yang kecil, ya kami pakai yang 1 hari. Ya secara logika kan, bukan mulutnya pasti lebih kecil, jadi ya butuh yang pakan yang lebih kecil. Ya, menarik ya Bu Dian ya. Iya. Ini juga baru ini ya, saya baru ini. Jadi selama proses proses kulturnya tuh selain karena dia alga coklat, berarti dia mudah untuk membentuk kekeruhan air ya Bu Dian ya, untuk membentuk kekeruhan air sendiri. Terus selnya berantai, jadi mungkin dia bisa mengisi intestin udang begitu ya, lebih lama mengisi intestin udang. Terus dia juga mudah punya daya adaptasi yang tinggi terhadap suhu. Jadi fluktuasi suhu itu juga enggak ini ya. Berapa tadi suhunya Bu Dian? 20 sampai 34 dia kuat. Kalau di lab kan kita pakai 20 derajat. Jadi emang AC disetel di suhu itu. Oh, berarti jadi sebenarnya kalau dia ada fluktuasi suhu gitu dia enggak terlalu terpengaruh gitu ya Bu Dian ya. Jadi kenapa dipilih karena dia juga tahan fluktuasi suhu gitu ya. Jadi kita pemeliharanya juga enggak terlalu repot gitu ya. Salinitasnya juga rentangnya tidak terlalu tinggi, 25-29 itu artinya kan tidak terlalu repot untuk sibuk-sibuk bikin larutan. Ya, bikin salinitasnya yang harus tinggi gitu ya. Ya, berarti murah juga ya Bu Dian ya. Iya. Ya kalau usaha industri kan begitu ya. Iya, betul.
Terus ini dia proteinnya cukup tinggi ya. Setahu saya dulu waktu kuliah juga protein skeletonema itu tinggi, tapi karena dia itu sifatnya yang selulos ya, jadi susah untuk dicerna juga. Tapi nggak apa-apa ya Bu Dian, nggak pernah terjadi kayak kolaps nur gitu. Enggak, alhamdulillah enggak, aman sampai sekarang. Oh gitu. Jadi memang setelah semua yang diteliti ini, jadi memang ternyata kalau di Suma itu memakai skeleto itu efektivitas untuk pembenihannya sendiri itu lebih tinggi ya. Kalau untuk SR gimana Bu Dian? Kalau SR kita antara 40 sampai 60, ya fluktuatif di situ lah. 40 sampai 60? Ya. Wah, mantap ya. Pantas ya Anda kerasan di sana. Jadi Ya, untuk Bapak Ibu peserta yang lain mungkin bisa diketahui ya, SR itu survivor rate. Jadi tingkat hidupnya, jadi misalnya Bu Dian awal naruh naupli 100, berarti kalau 40 sampai 60 berarti adalah hidup 40 sampai 60 ekor naupli gitu ya Bu Dian ya. Ya. Nah, selain itu, selain alasan yang tadi ada lagi nggak Bu? Kenapa gitu tetap milih skeleto gitu kan, ada banyak tuh yang lain. Ya, Apa nggak di konseling gitu? Awal saya di sini itu dulu ada setoseros. Cuma kalau untuk setoseros ini panennya agak Iya. Iya Bu, betul. Berair ya. Iya. Agak Ya, berat. betul Bu Sri. Iya. Iya, Bu. Panennya jadi kalau untuk skele ini cukup disaring. Jadi kita ambil, misal kita butuh 3 ton, kita saring aja kita pakai kain satin. Kain saringan, Iya, saringan. Iya, Pak, Bu. Jadi tinggal dibawa di ember gitu aja, sekitar 10, ya 5 sampai 10 liter, yang kayak ditampilkan di video tadi, langsung ditebarkan ke bak, jadi tidak perlu pengurangan volume dari airnya. Langsung jadi intinya selain karena dia mudah untuk dikultur, protein tinggi, adaptasinya juga luas, dia juga ini ya Bu Dian ya, memudahkan dalam proses panen ya. Iya. Jadi kan biasanya kalau kita mau panen semacam Dapnia, Artemia kan berarti kita harus menurunkan level airnya, karena kan dia penurunan level air dia nggak ada, ini merasa dia nggak bisa napas, matilah mereka ya. Tapi kalau skeleto ini nggak ya, langsung kita bisa saring, langsung kita ini ya. Karena mungkin ukuran selnya juga lebih besar ya. Ya, dia juga berantai, itu bukan single cell. Kalau untuk yang lain, Budian, kira-kira apa ya? Maksudnya benefit yang lain lah, atau keunggulan dari skeletonema ini selain dia mudah dikultur, mudah dipanen tuh apa aja? Ada lagi nggak selain itu? Baru bulan lalu kami ngadain percobaan, jadi tespek yang tespek benur yang dikirim itu. Oh ini ya? Ya. Ya, ini kami aklimatisasi dulu, terus habis itu kita kasih perlakuan, jadi airnya kita kasih skele. Oh ini. Jadi ini yang ada skele, ini yang normal yang kalau kita transfer bag ya, distribusi bag itu kan biasanya cuma ada dikasih oksigen saja ya. Nah ini setelah dari test packing itu langsung kita kasih setelah aklimatisasi, terus kita tambahkan skele, kita packing lagi, tambah oksigen, terus dicoba lagi dalam 24 jam. Ternyata benurnya ya masih aktif, masih kuat, nggak ada yang ngendap. Nah ini aktivitas setelah 24 jam, jadi ini. Oh iya, masih ini ya, masih aktif. Ini setelah 24 jam? Setelah 24 jam diberi skele itu, jadi kita. Tapi normal nggak Budian? Maksudnya kondisinya kondisi normal gitu, kita mau transfer benur gitu? Normal Bu, ini. Jadi itu tambah dia, hepatonya kelihatan sangat jelas. Kalau orang tambak biasa seneng kayak gini nih, jadi benurnya ya, kelihatan ini ya, gelap gitu ya. Ya, hitungan juga ini waktu itu nah ini untuk mikroskopisnya jadi dilihat hepato dan ususnya juga terisi dengan baik, makanya dia warnanya juga hitam gitu. Untuk SR-nya Budian, ini kan 24 jam nih, biasanya kalau kita kan transfer dari pembenih
pembenihan udang ya, dari hatchery, terus kita transfer ke pembesaran udang, terus kita kan ada tuh proses aklimatisasi kan bisa beberapa jam, bisa sehari semalam gitu kan untuk ini. Nah itu kan kalau sepengetahuan saya dulu itu kan survival rate-nya kan antara ya bagus-bagus 80 lah gitu. Ya. Mencapai 90 lebih itu kan susah ya. Nah kalau yang ini gimana Bu Dian? Kalau ini kemarin saya nyoba awalnya 2.300, terus 2.300 Beli 2.300 benar ya? Iya, 2.300 butir. Benar ya? Ya, ya itu dihitung ulang juga tetap segitu. Kalau beli di Suma jangan khawatir, pasti ada overcount-nya. Ini SR-nya ini overcount nggak ini? Jajan nanti 2.300 overcount-nya 500. Ya, sudah. Itu kan seneng yang beli nanti. Kalau Suma jangan khawatir. Sambil promosi siapa tahu ada yang mau beli Suma. Monggo toh. Hubungi saya. Bu, di mana letak link absensinya, Bu? Ya, Bu Dian? Ya. Oke. Baik, untuk para peserta pelatihan, mohon bersabar, link absensi akan diberikan nanti pada saat di sesi akhir. Sekarang kami membuka link tanya jawab, boleh raise hand atau melalui chat di Zoom. Silakan Bapak Ibu. Karena ini jarang-jarang sekali nih orang Suma, ini pertama kali ya kayaknya Suma ini berbicara di luar Suma sendiri. Saya tuh kayaknya dari zaman kuliah tuh mau masuk PKL aja susah. Habis itu mau magang juga susah gitu ya. Jadi sekarang mereka mau berbagi ilmu dapurnya nih, walaupun ya pasti adalah beberapa yang jadi rahasia dapur ya kemudian ya. Tapi saya rasa ilmunya banyak sekali, sesuatu yang baru sih kalau menurut saya, karena saya juga baru ini melihat skeletonema jadi pakan utama. Berapa persen Bu Dia? Kenapa? Kalau kan pakainya 100% skeletonema atau ada yang lain? Ada, kita pakai Artemia. Jadi untuk khusus 2 kita beri Artemia. Oh gitu. Tapi berarti scalingnya tetap. Oh, itu berapa persen? Sekitar berapa persen? Antara skeleto sama Artemia-nya berapa? 60-40 perbandingannya ada. Tapi lebih banyak skeletonemanya ya? Skeletonemanya. Nah, kalau dari ini mohon maaf ya Bu Dian ya, agak sedikit-sedikit nyerempet kan biasanya yang kita butuhkan kan itu ya. Kalau untuk ininya apa ya istilahnya costingnya gitu ya, seandainya kita pakai 100% Artemia sama kita pakai yang sekarang nih 60-40 Astelito sama Artemia tuh kira-kira berapa persen tuh bisa kita menekan cost produksinya tuh? Oh banyak sekali, kok 100% Artemia mahal, satu kaleng bisa 600-700 ribu. Ya itu buat kalau buat full dari misis 2 ya tentu saja banyak sekali. Jadi jadinya. Kalau sebelumnya dulu kan pernah pakai Seros tuh. Kalau perbandingan antara Seros sama Artemia, kalau sekarang kan skeletonema sama Artemia ya, itu berapa? Kalau Seko dulu cuma tetap ada scalingnya, jadi ada scale, ada Seros sama Artemia. Nah, Seros itu pun berarti 3 ya, 3 banding 2 sekarang. Kalau dari segi efisiensi cost-nya tetap gimana? Ya tetap menang. Kalau pakai Seto ya ribet di kerjanya itu. Jadi berarti ini ya tidak efisiensi di waktunya, ya otomatis nanti bayar lembur ya Bu Dian ya? Tidak sampai lembur. Cuma ya lebih lama jadinya proses panen. Lebih lama, sumber daya airnya mungkin jauh lebih banyak ya. Iya. Ya, baik. Bu Dian, ini ada yang raise hand, saya boleh masukkan ya Bu Dian ya? Ya, monggo. Ya, oke. Sebentar. Silakan Pak Nawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yusika, Mbak Moderator, dan narasumber yang luar biasa, Bu Dian ya. Kenalkan Mbak, saya Nawawi dari Surenesia juga. Kebetulan juga saya konsen di perikanan, cuma basicnya sih sebenarnya penangkapan ikan. Jadi kurang untuk spesifik di disiplin ilmu mungkin saya kurang begitu memahami ya tentang budidaya perikanan. Cuma
sesuai dengan Suren itu kan lembaga yang konsen sama pemberdayaan masyarakat. Kalau dari paparan Mbak Budian tadi, kami lihat mungkin karena ini berbasis perusahaan yang lumayan besar ya, jadi mungkin fasilitas labnya lengkap, terus untuk penelitian-penelitian dari perusahaan juga sudah lumayan bagus ya. Kira-kira ini ya Budian ya, semua mitra-mitra kita itu kan mungkin pastinya masyarakat yang sistem budidayanya tradisional. Apakah bisa nih misalnya masyarakat juga ingin mengembangkan pakan alami yang seperti yang PT Suma Benur, Pak. Suma Benur lakukan, mungkin bisa kerjasama atau mungkin kita dari kelompok budidaya ikan, budidaya udang nih yang selama ini masih tradisional, terus kita bisa enggak itu kita di advice atau mungkin dikasih atensi dari perusahaan untuk membantu para kelompok-kelompok usaha budidaya itu jadi lebih minimal ya, tidak sama dengan produksinya perusahaan, tapi minimal bisa sharing ilmu atau itu mungkin gitu Mbak Budian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung ditanggapi Budian? Iya. Jadi maksudnya Pak Nawawi kebetulan mohon izin mengenalkan ya Budian. Jadi Pak Nawawi ini founder kita, salah satu founder kita. Jadi beliau memang concern. Jadi yang punya gawe ini. Jadi beliau bertanya tentang asistensi, kemungkinan Suma Benur untuk memberikan asistensi terhadap misal kita punya kelompok ikan atau kelompok ikan ya, bukan kelompok peternak ikan, itu sekiranya bagaimana cara kami untuk bisa mendapatkan asistensi dari PT Suma Benur begitu, Dian? Oh iya, terima kasih Pak Nawawi atas pertanyaannya. Untuk masalah Suma Benur bisa beratensi lebih untuk pembudidaya udang tradisional, saya juga perlu konsultasi sama atasan-atasan saya, Pak. Mohon maaf, saya di sini juga cuma karyawan biasa. Jadi saya juga perlu izin ke para bos. Tapi untuk ini ya, Budian, misalnya kalau untuk kolaborasi penelitian bisa? Atau mungkin kami mengundang untuk kegiatan offline? Kalau kegiatan offline kita sesuaikan jadwal ya, maaf. Tapi dari manajemen Suma sendiri bisa ya, Budian? Insya Allah ya, nanti konsultasi lagi aja, kontak-kontakan lagi gimana enaknya, terus jadwalnya gimana pas, soalnya kita kalau udah ada pemeliharaan ya mohon maaf nggak bisa diganggu. Apalagi kalau waktu panen, ini kebetulan kita lagi pengeringan, nanti baru masuk tanggal 2 Agustus. Oh gitu, baik. Tapi kalau tadi merunut tadi yang Budian awal ngomong ya, kalau misalnya ada yang berniat untuk kolaborasi penelitian, diterima ya Budian ya? Insya Allah. Ya baik, kalau gitu. Bagaimana Pak Nawawi, ada lagi? Terima kasih jawabannya Budian. Ya kami berharapnya sih bisa ada kolaborasi ya. Karena saya lihat dari pesertanya ini kan juga banyak penyuluh perikanan nih, ada beberapa saya lihat nih teman-teman penyuluh. Kebetulan penyuluh perikanan itu kan biasanya juga banyak sekali yang mengatensi atau mendampingi para pembudidaya udang skala kecil. Ya, mungkin di sini para penyuluh bisa mendapatkan informasi, oh ternyata di perusahaan itu bisa loh untuk bekerjasama dengan kelompok-kelompok budidaya udang. Jadi ketika penyuluh butuh istilahnya advice atau butuh materi baru yang tidak hanya dari kementerian, tidak hanya dari kampus, tapi ya langsung dari praktisinya. Biasanya kan kalau yang ngajari itu langsung praktisinya itu kan langsung mengena gitu ya, pengalaman saya dulu. Bukan berarti yang dari akademisi atau dari penyuluh itu kurang, karena biasanya kan kalau yang langsung menangani barang itu kan langsung tahu. Kalau saya di kapal itu ya, di kapal ikan itu kalau misalnya cuaca begini saya tahu, oh ini ikannya bagus, oh ini ikan enggak. Mungkin kalau di budaya kan ada treatment lain. Mungkin itu, terima kasih. Harapannya sih semoga bisa kolaborasi dan ternyata mungkin ada penyuluh perikanan juga yang di sini yang bisa
bertanya atau dan sebagainya. Terima kasih Mbak Yusika atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya beralih ke pertanyaan di kolom chat ya Bu Dian. Jadi ini dari Bu Esther. Bu Esther mau bertanya langsung atau lewat chat saja? Silakan raisen kalau ingin bertanya langsung. Baik, jadi ini pertanyaan dari Ibu Esther. Izin bertanya, apakah udang besar juga menggunakan skeletonema atau artemia atau hanya untuk benur saja? Silakan Bu Dian. Ya, terima kasih Bu Esther buat pertanyaannya. Di sini skeletonema ini digunakan jadi kita kasih mulai stadion naupli. Jadi begitu egg yolk-nya dia habis, dia bisa langsung dapat pakan. Jadi dari naupli berubah ke zoea, kita sudah berikan zoea. Zoea ini ada stadia zoea 1. Kalau kami zoea 1, zoea 1-2, baru zoea 2, zoea 3, baru ke misis 1, misis 2, misis 3, terus baru post larva itu atau bisa disebut PL. Kalau kita scalingnya terus dari naupli itu sampai PL panen, jadi sampai ending, sampai finish kita panen, tetap skeletonema masuk. Oh gitu. Artemia masuknya baru di misis. Jadi di misis 2, artemia baru masuk. Ya, oke. Kalau udang besar, biasanya tergantung para teknisi aja milih plankton dominannya apa. Kalau saya ditambah juga kurang tahu, maaf. Jadi kalau mungkin untuk menambahi ya teman-teman, mungkin kalau yang ditambah itu tergantung ya Bu Esther ya, tergantung teknisinya mau mengembangkan pakan alami yang bagaimana, biasanya tergantung teknisinya, tergantung cuaca, tergantung daya dukung kolamnya, begitu ya Bu Esther. Kebetulan yang untuk ini kita untuk pembenihan udang ini di Budian menggunakannya skeletonema sejak masih naupli, sejak egg yolk-nya sudah hilang, dia langsung makan skeleto, begitu ya Budian? Ya. Baik, begitu Bu Esther. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Bu Esther? Bisa raise hand. Oke, sudah. Ada lagi pertanyaan nih, Mbak Dian? Aduh, ini agak banyak. Ada dari Mas Vicky. Mas Vicky mau bertanya langsung? Kalau bertanya langsung, silakan. Di-unmute saja. Mas Vicky? Oh, tidak. Baik. Ya, saya bacakan ya. Untuk bibit skeletonema bisa didapat dari mana ya? Terus untuk yang baik itu cirinya yang seperti apa? Kemudian ketika ingin pertama kali bikin bibit skeletonema itu dari mana gitu, Bu Dian? Ya. Jadi untuk bibit biasanya saya ambil yang paling baik. Saya ambil dari kultur massal, jadi kita pilih yang paling, kalau ciri skeletonema yang baik itu ya kayak di gambar tadi. Jadi dia bentuknya utuh, terus isi selnya terlihat kalau ada isi selnya, jadi warnanya ya coklat gitu. Meskipun cuma coklat-coklat, kok di mikroskop ya kayak gambar saya tadi itu coklat. Kalau untuk bibitnya, Bu Dian? Saya ambil dari kultur massal biasanya. Jadi kalau mungkin maksudnya awal dulu kali, Bu Dian. Awal dulu itu Bu Dian pada saat untuk pertama kali kultur tuh dari mana ambilnya? Kan kalau Bu Dian kan punya tuh bibit massal kan, otomatis kan dari massal ya. Kita ambil, kita pilih. Kita okulasi lagi, kita kultur lagi, begitu kan. Nah, kalau misalnya dia mau mulai dari nol nih kayaknya jadi. Dari nol ya minta aja ke saya. Minta aja. Gitu Mas Vicky katanya boleh minta aja kemudian gratis ya Bu? Minta gratisan ya? Datang aja ke sini. Oh datang aja Mas Vicky katanya. Ini kebetulan Mas Vicky-nya fresh graduate ya, kayaknya mau ya, bikin ini kayaknya. Oh siap Bu katanya. Nanti datang nih kayaknya. Kalau proses kultur massal. Jadi ini mungkin saya bisa rangkum ya. Jadi kalau misalnya untuk pertama kita budidaya itu kan Budian ambil dari kultur massal, okulasi lagi, mulai lagi dari nol ya ibaratnya ya untuk dikulturkan lagi, kultur tabung reaksi 1 hari ya.
1 hari, Becker 1 hari, Erlenmeyer 1 hari, dan pindah ke toples 3 atau 10 liter ya tadi ya? Itu selama berapa Dian? 2 hari? Ya, 2 hari kalau toples. Setelah itu baru pindah ke bak fiber. Ya, Itu ukurannya fiber itu berarti intermediate atau langsung massal? intermediate itu kalau Oh, berarti ukurannya langsung intermediate, baru setelah itu ke massal. Nah, berarti sekitar 5 atau 7 hari ya, Bu Dian ya? Dari Ya, pertama kali kultur ya? ya. Nah, ini pertanyaan lanjutan nih, Bu, dari Muhammad Fahrudin dari Universitas, mana Bapak? Teknologi, mana ini ya? Atau Bapak mau bertanya sendiri, Pak Fahrudin? Jadi beliaunya bertanya, proses kultur massalnya maksudnya bisa dijelaskan nggak? Kultur massal itu ya dari, kalau kita sebut massal ya keluar dari lab itu, mulai dari bak fiber sampai bak beton 10 ton dan 18 ton itu. Oh gitu. Mungkin saya bisa ini ya Bu highlight ya Bu Dian ya. Jadi maksudnya kultur massal itu berarti artinya dia dikulturkan massal untuk memenuhi jumlah yang dibutuhkan selama pembenihan begitu ya Bu Dian ya. Ya, Jadi misalnya kalau hari ini kita pembelian berapa ton naupli gitu berarti kita harus menyediakan skeletonema dalam jumlah berapa ton skeleto gitu ya. Jadi kalau di Suma berarti antara 10 atau 18 ton ya tadi ya? ya, Tergantung kita jumlah benurnya ya? ya, tergantung jumlah benurnya. Ya bisa 2 bak 18 ton juga bisa. Jadi kalau udah banyak baknya, Ya. ya bisa. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Bu Sri Sukari. Bu Sri, monggo kalau mau langsung bertanya Bu. Jadi tadi aktif, saya senang loh kalau Bu Sri ini. Monggo Bu. Iya, Sebentar. dari Fakultas Perikanan Unis dulu kebetulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kebetulan Ibu. Mbak, saya mengajar juga mata kuliah budidaya pakan alami. Ya, nah kebetulan juga dulu pernah kerja di pembibitan udang waktu tahun 90-an di Delta Windu. Iya di situ Bondo juga. Oh. Iya. Iya ya, tetangga Bu ya. Ya tertarik maksudnya ikut kegiatan ini karena memang berkaitan juga dengan skeletonema sebagai pakan udang fanami ya, maksudnya itu larvanya. Cuma permasalahan di lapangan biasanya Mbak itu kita masih belum tahu itu mengenai untuk dipakai bibit ya, bibitnya pada saat kultur di laboratorium atau kultur murni, juga pada saat kultur yang massalnya yang di lapangan itu bibitnya. Iya, kan nggak asal-asalan ambil begitu yang mana yang dijadikan bibit itu, maksudnya itu yang kira-kira yang bagus supaya nanti pertumbuhannya daripada skeletonema itu juga bagus baik di lab maupun di lapangan di skala massalnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, biasanya pada saat musim-musim hujan, nah itu sering drop itu kulturnya ini. Iya. Nah sebenarnya sebabnya apa maksudnya begitu? Ya barangkali itu Mbak masnya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sri sudah meluangkan waktunya. Jadi pertanyaannya adalah kembali lagi Bu Dian. Jadi pemilihan bibit yang baik, yang baik Ya. untuk kultur yang bisa sekiranya yang nanti minim masalah lah gitu ya. Jadi kita harus milih bibit yang seperti apa selama sebelum kultur itu agar minim masalah. Yang kedua, jika terjadi, Bu Sri ini sering mendapati kalau musim hujan itu skeletonomenya drop, jadi sering mengendap gitu ya. Ya, silakan dijawab Bu Dian. Ya, terima kasih Bu Sri. Semoga Ya. sehat selalu. Alhamdulillah, amin. Iya. Ya, pertanyaan yang pertama untuk bibitnya, ya saya kalau untuk bibit suka yang dari massal Bu. Jadi yang langsung terpapar sinar matahari, terus jadi isi selnya juga penuh. Pokoknya dia enggak selnya rantainya pun panjang. Jadi saya pilih yang gitu. Isi sel penuh, terus rantai panjang dan terkena sinar matahari langsung. Saya lebih suka yang gitu Bu. Jadi untuk bibit awal harus seperti itu. Rantai panjang homogen nggak Bu Dian? Kenapa?
rantai panjang homogen nggak? Nggak usah homogen, nggak masalah. Tapi kalau bisa sekitar, kalau di sini biasanya rantai itu, kalau awal kultur masih ya masih 8 rantai, 10 gitu. Tapi kalau udah dimasal, pasti dia udah 40 atau 50 bisa. 50 Kalau diameter, rantai. Budian, mungkin bisa jadi ini ya, maksudnya variabel kunci juga buat Bu Sri gitu ya. Misalnya rantainya berarti Iya. antara 7 sampai 8. Nah, diameternya itu berapa, Bu? Kalau diameter kan kita sudah dipilih, jadi saya juga nggak tahu jenisnya ini skeletonema apa. Tapi yang kita pakai di sini kan diameter paling besar nggak sampai 2 mikrometer. Jadi paling besar 1,7 itu tadi. Oh, berarti Oh, tetap ya dia yang 1,7 ya. tetap Ya. yang langsing-langsing begitu, Bu Sri. Ya, nah kita kan soalnya Oh, pembenihan, ini Bu. ya, untuk menghindari ini ya, pada saat mungkin dia masuk ke tempat pembenihan, selama dia tumbuh itu, dia setidaknya kalau dia tidak dimakan oleh benur, dia tetap tumbuhnya masih ramping gitu ya, jadi bisa masih mengikuti bukan ramping. mulutnya benur gitu ya. Ya, Oh ya, begitu Bu Sri yang untuk ini. Kemudian untuk yang kedua, Budian, yang untuk Iya, perubahan Mas suhu, Atrop. perubahan cuaca. kalau perubahan cuaca saya kira Ibu perlu menambahkan Iya. vitamin itu deh, Bu. Jadi supaya selnya lebih kuat, mungkin Ibu tadi, maaf kalau untuk dosis, Rahasia maaf. dapur kayaknya, Bu. Jadi Ibu tadi pokoknya Tapi intinya itu, Bu. Jadi mohon dicari sendiri, mohon maaf saya nggak bisa ngomong ininya berapanya itu, Bu. oh, Oh, jadi begitu. tapi Oh, mungkin kasih bisa saja vitamin begitu. ya. Iya. Ya, coba. Atau mungkin ini, Iya. Budian, mohon maaf Bu Sri, kalau di sana pada saat kultur masalnya itu langsung kan tidak langsung terkena matahari langsung ya, Bu, tetap di ruangan tertutup hall begitu kan, Bu ya? Enggak, Mbak, Masnya itu masih tetap Masnya itu di ruangan terbuka. Cuma kadang-kadang kan hujan ya, Masnya kan ada atap transparan begitu. Jadi cahaya biasanya kalau kena cahaya matahari langsung kan langsung dia pertumbuhannya bagus. Nah, pada saat musim hujan, nah itu dia tiba biasanya ada ngedrop itu, iya. Mungkin ini Nah, perbedaannya ya, Budian ya. Karena kalau saya lihat di Budian tadi kayaknya enggak langsung terkena air hujan. Nah, itu Iya, masalah iya, kita Bu. semua, Bu. Oh iya, itu Iya. untuk masalnya kita pakai atap ini. atap transparan. Iya, atap transparan. Jadi Iya. air hujan nggak langsung masuk. Itu juga mungkin Bu yang berpengaruh. Jadi kan kalau kemasukan air hujan nanti bisa pengaruh ke sanititas juga, terus suhu. Ya kita menghindari itu biar skillingnya tetap sehat, Bu. Oh, berarti ada penambahan vitamin, Mbak ya, maksudnya itu di Ya, dalam apa ya. komposisi nutriennya itu. Ya. Iya, supaya dia nggak ngedrop begitu. Ya. Oh, iya. Baik, begitu Bu dia, Bu. Ada lagi Bu Sri? Ya, terima kasih banyak. Iya. Ya, Mbak, maksudnya itu begini. Kira-kira kalau misalkan bibitnya itu, kalau misalkan di sini itu kan nggak ada apa kultur labnya yang kan, nah, kalau di luar itu. Nah, kira-kira bisa nggak maksudnya itu misalkan apa pesan dari sana begitu untuk dikirim kemari begitu? Sulit ya? Saya belum pernah nyoba ngirim, Bu. Apalagi jarak jauh. Jadi selama ini ya yang minta juga deket-deket sini aja ya, sekitar situ Bondo sini aja. Saya belum pernah nyoba, Bu. Iya. Oh, ya gitu. Gitu, Bu? Iya, terima kasih. Ya, baik Ibu. Terima kasih Bu Sri sudah bergabung bersama kami. Ya, sama-sama ya. Berikutnya ada dari Pak Fahrudin. Pak Fahrudin mau langsung bertanya, silakan. Mute saja secara langsung Pak Fahrudin. Jadi Pak Fahrudin ini bertanya tentang tadi itu kan ada skala lab. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh dibuka videonya Bapak? Jika berkenan boleh dibuka videonya dulu Bapak. Ya, saya di akademisi, saya di Universitas Teknologi Sumbawa. Baik. Di ilmu perikanan, program studi ilmu perikanan. Nah, sejauh ini kan tadi dijelaskan bahwa kultur skala lab itu ada peran bakteri di dalamnya ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah peran bakteri apa yang terkandung di dalam vitamin pada saat kultur atau teknis kultur skala lab tadi yang dijelaskan oleh Ibu Dian. Ya, terima kasih Pak Fahrudin atas pertanyaannya.
Kalau untuk bakteri, ini kan saya, Ya itu jadi nanti dia datang Silakan kemudian. kita bantu terus baru kita pilih cairan skele itu saya kultur di natrium agar. Jadi ya yang berkembang itu Pak, yang saya kembalikan lagi ke dalam kultur skelenya. Untuk jenis kami juga nggak tahu, jadi maaf saya belum. Oh iya. Aplikasinya. Tidak jadi di- maksud Budian mungkin Saya- ini ya, apa namanya, bakteri yang langsung tumbuh, ngambil bakteri Iya. yang ada di Ya, apa media tumbuhnya skeleto begitu Pak Ya. Farudin. Begitu Jadi ya saya Budian? mengembalikan Ya. itu dan berharap itu bakterinya baik gitu aja. Maaf untuk Oh ya ini, jadi bakteri alami yang ada di media monggo tumbuhnya kalau mau skeleto. neliti. Ya, Oh, menarik ya. ini karena Ya, menarik. kami di NTB ini juga sedang dapat jatah terkait stream estate juga ya, terkait Konami. Oh, untuk stream estate ya Bapak ya? Nah, jadinya ya stream estate karena potensinya di NTB ini memang dari Lombok ke Pulau Sumbawa ini sudah akan ada terkait itu budidaya faname. Tapi lebih kecenderungannya adalah pembesaran yang menggunakan kolam bundar milenial itu. Nah, ini menarik karena Ya, kami di baik, akademisi lebih ke ranahnya adalah peneliti ya, jadinya untuk meninjau terkait bakteri tadi. Karena yang selama Ya. ini yang saya kerjakan kalau terkait pembenihan itu lebih ke menggunakan Setoceros. Iya betul Bapak. Jadi itu salah satu yang menarik di online training Iya, kita ini menarik karena ini. ya biasanya yang dipakai Setoceros, Dapnia, Talang gitu ya. Kalau Dapnia Iya. mungkin terlalu besar ya, Talang gitu ya. Iya. Tapi kalau sekarang kita memakai Skeletonema. Terima kasih Bapak atensinya. Semoga Ya, nanti kita sama-sama. berkolaborasi lebih lanjut Terima kasih Bapak. kembali. Nanti mohon bisa ditinggalkan kontaknya ya Bapak kepada yayasan kami. Mungkin nanti ada program-program yang bisa berlanjut dengan kami dari Yayasan Surenesia. Begitu Bapak, ada lagi Bapak yang mau ditanyakan? Untuk sementara itu dulu. Terima kasih Bapak atensinya. Untuk yang lain, apakah ada pertanyaan lanjutan? Silakan, kami masih membuka sesi bertanya jawab. Iya Mbak, mau bertanya lagi, boleh? Oh silakan Bu Sri, monggo Bu Sri, Ya. silakan Bu. Tadi itu tertarik mengenai masalah transportasi Mbak ya. Biasanya kalau transportasi kan nggak ada, cuma air saja begitu dengan pos larvanya ya, dengan PL-nya. Nah ini penelitiannya Mbak Dian ini ada ditambahkan Skeletonema di situ ya, maksudnya itu ya. Kira-kira dosisnya berapa ya? Atau asal tambah-tambah, yang penting nggak banyak, kita bagaimana Mbak ya? Iya. Saya pakai 25 mili Bu. Ya, 6 mili. Iya. 25 mili Bu. Per berapa satu rean Mbak Dian? Iya, maksudnya itu kantong per 2 liter. Kepadatannya maksudnya. Tambah 25 mili skele. Oh, jadi gini Bu, maksudnya Bu Dian tadi kalau satu test bag itu biasanya isi berapa ya Bu Dian? 2 liter itu 1 rean? Enggak lah. Enggak, ya kalau kita mainnya di 2000 sampai 2300, 2500 itu kalau Suma. Oh, berarti sekitar 2000 Ibu. Berarti satu test bag 2 liter, 2000 benur, 25 mili skeleto. Oh, seperti itu Bu. Itu skeleto murni. Oh, tanpa 25 air. mili. Oh, murni. Murni Bu. Jadi sekitar segitu. Oh, murni. Oh. Iya, murni tanpa air. Jadi 25 mili skeleto tanpa air. Perbandingan dengan airnya 2 liter dengan sekitar 2000-an ya. 2.500 ya, kepadatannya daripada benihnya. Kepadatan benihnya, betul Ibu. Iya, itu sangat menarik sekali. Soalnya selama ini kan kita nggak pernah lihat masalah ini kan, barangkali nanti jadi uji coba untuk mahasiswa kami yang di sini. Kira-kira kepadatan itu. Ya Bu. Silakan Ibu, Yayasan Surenesia juga bersedia untuk jadi inisiator ataupun nanti Ibu butuh diinisiasi atau butuh mediasi dengan kami, silakan jangan sungkan menghubungi yayasan kami Ibu. Ya, terima kasih banyak Mbak. Ya, Ibu monggo. Berikutnya ada pertanyaan lain dari peserta yang lain, silakan, kami masih membuka sesi tanya jawab.
Baik, silakan ada Bapak Andre Sahrul Ramadhani. Silakan Bapak, mohon di open cam-nya untuk bisa kami spotlight. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Andre Sahrul Ramadhani. Saya dari mahasiswa Universitas Dasar Utama Surabaya. Mau izin bertanya, Bu. Tadi Silakan. kan dijelaskan bahwa dalam proses kultur skeletonema itu salah satu faktornya yaitu yang mempengaruhi adalah suhu. Tadi dijelaskan bahwa suhu antara 20 sampai 34 derajat Celcius. Dan ketika semisal skeletonema tadi itu diaplikasikan ke udang, dan kalau udang sendiri itu kan nafsu makannya kan berubah-ubah ya kan. Kadang nafsu makannya bagus, kadang juga nafsu makannya itu sedang turun. Nah, ketika nafsu makannya turun dan skeletonya tadi itu kan terus bereproduksi. Nah, jadi pertanyaan saya adalah apakah pernah terjadi blooming pada skeletonema tersebut? Dan bila terjadi blooming itu langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh praktisi di Sumabendo? Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya panggilnya Mas ya nih ya, karena ternyata masih Mas mahasiswa. Terima kasih sudah bergabung. Jadi pertanyaannya Bu Dian, sudah jelas ya Bu Dian pertanyaannya ya? Ya, silakan dijawab Bu Dian. Terima kasih Mas Andre buat pertanyaannya, bagus sekali. Kalau di sini kita untuk pemberian skele itu bervariasi tergantung, jadi warnanya juga warna di bak pemeliharaan. Jadi kalau misal dia, dan kita di bak pemeliharaan itu tiap hari juga dicek kepadatan planktonnya. Jadi kepadatan planktonnya sama warna, terus keadaan sel plankton itu sendiri gimana. Jadi kita kontrol di situ, nanti hasilnya kita seperti apa, kita berikan kepada kabak larvanya. Jadi beliau yang mengatur mana yang perlu ditambahkan skele lebih, mana yang, tapi tiap hari diberikan kok, tetap diberikan. Cuma mungkin jumlahnya aja yang dikurangin. Untuk blooming, selama ini tidak ada efek buruk lah setahu saya. Selama saya di sini belum ada efek buruk, meskipun itu sampai pekat gitu, nggak ada efek buruknya. Malah kalau yang berdampak ke benur itu kalau ngedrop. Selama kalau cuma blooming tapi dia baik-baik saja sih nggak ada masalah, nggak ganggu ke benur. Nggak ada efeknya. Pokoknya nggak ngedrop gitu aja. Ngedrop ini dari sisi apa Bu? Ininya, DO-nya? Nggak, ngedrop planktonnya, jadi skelenya itu. Ngedrop itu maksudnya jumlahnya menurun atau aktivitasnya? Jadi kadang misah, jadi sama air, jadi dia ngendap. Oh, mengendap, jadi dia ngedrop maksudnya mati ya berarti dia? Ya, mati. Oh, ya, gitu. Itu tambah ganggu. Ganggunya di situ, apalagi kalau belum mesis. Kalau udah mesis, setahu saya bisa jadi makanan malahan kalau gitu. dia ngedrop. Jadi pertanyaan tadi, seandainya kan skeletonema terus bertumbuh, apakah tidak pernah terjadi blooming? Pernah, tapi tidak sampai membahayakan hidup udang ya. Karena mungkin tadi yang di highlight Bu Dian di awal bahwa proses pemilihan skeletonya itu memang sejak awal dipilih yang paling muda ya, tidak diameternya tidak istilahnya dia belum tua lah. Jadi pada saat nanti dia masuk ke proses pembenihan itu dia mengikuti, seandainya tidak termakan oleh benur, dia akan mengikuti bukaan mulut. Jadi skeletonenya nambah gede, bukaan mulut si udangnya juga tambah gede, begitu ya Bu Dian ya? Ya, juga ada fase, masih ingat nggak waktu kuliah kan ada fase pertumbuhan plankton, jadi ada eksponen, terus nanti eksponen nanti ada dia maksimal pertumbuhan, nanti dia akan turun lagi begitu ya? Itu kan ada hari-harinya di situ kan juga, jadi kita perhitungkan itu juga gitu. Oh begitu, baik. Bagaimana Mas Andre? Iya Bu, terjawab. Oh baik, terima kasih. Baik, ini sepertinya ada pertanyaan satu lagi.
apa peran bakteri dalam budidaya skeletonema. Jadi kenapa tadi dikasih bakteri gitu Bu Dian? Mohon maaf ini dari siapa ya, tidak ada namanya ini. Silakan Bu Dian. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk penambahan bakteri itu kita untuk biar pupuk itu tercerna dengan baik, jadi bisa terserap sama skelenya. Kalau kami sih tujuannya itu, kalau penambahan bakteri ini. Jadi membantu proses dekomposisi atau membantu proses pengolahan pupuknya, Bu? Jadi mengalihkan dia dari bentuk lain begitu? Iya, ya mengolah pupuknya jadi mungkin bentuk yang bisa diserap skele juga. Ya kami gitu. berharap seperti itu, bakteri itu. Tapi ini kan bakteri kan dari budidaya alaminya ya, maksudnya dari wadah alaminya. Jadi mungkin tujuan salah satunya juga berusaha untuk menumbuhkan atau membuat habitat yang sesuai sama sebelumnya begitu ya? Ya maunya gitu. Tapi untuk jenis-jenisnya mohon maaf kami juga nggak tahu, jadi butuh akademisi, mungkin ada yang mau meneliti, monggo. Kami juga itu terbuka lebar ya untuk teman-teman akademisi maupun yang adik-adik mahasiswa mau banyak. Ada mahasiswa yang mungkin mau penelitian ya Bu Dian ya. Kotak gatok matok ya. Jadi untuk teman-teman akademisi ataupun teman-teman saat ini yang masih mahasiswa yang ingin melakukan penelitian atau apa, silakan bisa menghubungi Surenesia atau langsung ke Bu Dian untuk kami inisiasi dan mediasi tempat untuk melakukan penelitian. Silakan, terbuka lebar dari pihak PT Suma Benul dan Surenesia bersedia untuk memediasi begitu. Ada lagi nih pertanyaannya. Pada saat akan melakukan enrichment nih Bu Dian, jadi Bapak Ahmad Rizky. Bapak Ahmad mau langsung bertanya? Silakan. Silakan open cam, unmute audio. Silakan Bapak. Oh, silakan. Selamat sore, saya ingin bertanya, ketika kita akan melakukan enrichment pada pakan alami, itu lebih baik diberikan pada fase skeletonema atau pada kultur artemia. Terus dosisnya itu minimal, maksimalnya berapa supaya kulturnya ini tidak terganggu. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf, sebelumnya Pak Ahmad dari mana Pak? Oh, saya dari Banyuwangi. Oh, dari Banyuwangi. Praktisi atau akademisi Bapak? Praktisi. Mohon maaf. Praktisi. Oh, ini praktisi kemudian teman seangkatan nih harusnya. Jadi pertanyaannya kalau mau enrichment itu sebaiknya di mana gitu ya Pak? Dan di fase apa? Terus kira-kira berapa sih kemudian? Bocoran dikit lah, rentang nggak apa-apa lah nanti biar Pak Ahmad sendiri yang nyoba. Iya. Oke, terima kasih Pak Ahmad pertanyaannya. Kalau untuk enrichment saya lebih pilih di skeletonema karena skele lebih awal diberikan mungkin, jadi skele kan dari zoea dari awal ya diharapkan lebih banyak didapatkan oleh benur, jadi kan lebih rentang waktunya lebih panjang. Kalau dari artemia kan baru masuk di misis 2 soalnya, sedangkan skele kan dari awal. Kalau untuk vitamin rentangnya nggak sampai lebih dari 5 ppm lah. Monggo dicoba sendiri, menambahkan apa monggo. Tapi kalau tadi saya meng-highlight dikit ya, kalau di Bu Dian pakainya ini Pak, saya dikasih bocoran Pak. Pakainya tadi dia vitamin C sama B12, saya ingat tadi. Kemudian ya. Ya, monggo dicari sendiri. Tapi kalau di Suma sendiri dia pakainya enrichment dari awal ya, dari awal dikasih ke skeletonema pada saat naupli selesai egg yolk ya. Baik, begitu Pak Ahmad. Bagaimana? Ada yang perlu ditanyakan kembali? Cukup, terima kasih. Itu saja dulu. Baik, terima kasih Pak Ahmad sudah bergabung dengan kami. Apakah ada pertanyaan lagi? Untuk para peserta boleh mengisi link Asensi yang sudah
share di grup chat. Silakan. Atau ada yang perlu dipertanyakan lagi, silakan jika ada yang ingin bertanya, kami masih membuka sesi tanya jawab untuk 5 menit ke depan. Wah, ternyata banyak yang tertarik, Bu Dian. Iya. Karena memang ini skeleton ini sejak kita kuliah itu kan nggak pernah ya. Iya. Saya juga baru tahu di sini. Jadi berangkat ya gara-gara, benernya bukan berangkat kerja di sini bukan gara-gara udangnya kok. Justru udangnya saya nggak tahu apa-apa, saya malah takut. Berangkat ke sini gara-gara ditawarin kultur plankton. Karena ini ya, proses enrichment zaman skripsi ya. Dari PKL sampai penelitian musuhnya plankton, tapi ya beda. Dulu nano sama spirulina, terus ini skele ya udah beda. Jadi diatom ya yang bikin berangkat sebenarnya planktonnya ini bukan udangnya malahan. Ya, terima kasih Bu Dian. Ini apa Suranesian ya, kami sangat bangga dan berterima kasih sama Bu Dian. Kami jadi media pertama untuk Suma Benur membuka dapurnya. Ini saya yakin nih baru pertama kali karena setahu saya waktu dulu saya kerja di aquaculture ya, jadi skeletonema itu jarang dipakai, baik untuk pembenihan maupun untuk pembesaran udang itu juga susah ya, karena kan dia cepat gitu pertumbuhannya. Dan terima kasih Bu Dian untuk sharing bersama kami. Oh, ini ada pertanyaan lagi Bu Dian dari Bapak Yusuf Wijanarko. Bapak mau langsung bertanya dengan Bu Dian, Bapak silakan. Silakan open mic dan open kameranya. Silakan Bapak dengan Bapak Yusuf Wijanarko. Oh, mungkin cukup di chat saja. Jadi bertanya nih Bu Dian, sodium silikat dengan EDTA ketika akan dilarutkan dengan air tawar atau air asinnya Bu? Atau langsung dengan air medianya? Kalau kita semua dengan air tawar. Jadi pupuk dilarutkan dulu dengan air tawar, baru nanti dimasukkan ke media kultur. Oh begitu, begitu Pak Yusuf. Jadi pelarutannya dengan air tawar baru nanti dimasukkan ke media budidaya. Bagaimana? Sudah cukup? Baik, masih ada sekitar 2 menit lagi untuk bertanya. Silakan bagi ada yang mau bertanya. Mumpung ini jarang sekali keluar nih. Oh, Ibu Sri kembali Bu. Kalau monggo Bu, saya jadi enak kalau masih. Monggo Bu, silakan langsung bertanya Bu. Iya. Terima kasih karena memang menarik maksudnya materinya tentang skeletonema ini ya. Karena biasanya di Hejere kan ada pemberian pakan dengan skeletonema, kadang-kadang ada yang pemberian pakannya dengan Cetioseros Mbak ya. Iya. Kalau selama pengalamannya Mbak ya Masnya itu kira-kira pertumbuhannya lebih cepat mana Mas, pada saat larva, pada saat dikasih skeletonema atau pada saat dikasih Cetioseros? Iya, karena itu menjadi acuan. Karena saya pernah itu waktu di Tawau Sabah Malaysia, pernah juga mengembangkan skeletonema di sana, dan kemudian ternyata hasil daripada panennya itu lebih banyak menggunakan skeletonema dengan menggunakan Cetioseros. Selain masalah kesulitan kalau Cetioseros kan pakai air untuk pemberian pakannya itu. Iya, kalau menurut Mbak bagaimana Masnya pengalamannya selama ini? Ya, makasih. Iya. Ya, baik. Silakan Bu Dian. Ibu Sri pertanyaannya. Ya, kalau untuk pertumbuhan memang skele lebih cepat Bu. Lebih cepat ya. Ya. Makanya kita awal juga dulu ada Cetioseros, jadi ya selain ribet kerjanya itu Bu, ribet ya. Juga itu akhirnya pertumbuhannya lebih cepat. Mungkin karena dia selnya berantai, jadi begitu dimakan dia bisa memenuhi usus mungkin ya Bu. Saya juga ya itu berhubung saya praktisi untuk apa ya Bu? Kalau secara materi apa? Secara teori. Saya juga mohon maaf saya banyak kekurangan Bu. Jadi
ini pakai ilmu botak gatek matuk, Bu. Jadi ini Bu Sri, jadi kami ini sebenarnya satu angkatan Bu Sri. Iya. Cuma yang memang terjun di dunia perikanan murni, budidaya murni itu memang Mbak Dian ini. Jadi kami dulu memang skripsinya juga mirip, enrichment juga, jadi agak-agak nyambung. Nah, pada saat Bu Dian ini cerita bahwa di sana itu hanya pakai skeletonema, sebenarnya saya tuh tertarik gitu, kok bisa. Karena kalau dulu waktu saya jadi mahasiswa ya Bu ya, skeletonema itu adalah salah satu pakan alami yang sulit untuk kita aplikasikan ke udang, karena dia susah dicerna, gampang ngedrop, pertumbuhannya cepat, jadi kita takut blooming plankton, akhirnya DO ngedrop, ayo budidaya gagal kan begitu ya Bu ya, kalau dulu ya, zaman dulu begitu. Ternyata di Mbak Dian ini bisa gitu, dia malah pakai sejak dia masih naupli, karena zaman dulu kita skeletonema nggak di naupli, tidak di naupli, malah dia di PL berapa gitu baru tumbuh gitu ya. Tapi ternyata sekarang ini gitu. Terima kasih sekali atensinya Bu Sri. Baik, ada lagi Bu Sri? Ya, sama-sama, tidak, sudah. Nah, terima kasih. Baik, saya rasa cukup. Oh, ini ada satu lagi, tapi mungkin bisa saya highlight ya, Bu Dian, sebentar. Dari Isdusmar Ervin Tulus, gitu ya. Dia dari SMK N1 Senayang, Kabupaten Lingga, dari Kepulauan Riau. Izin bertanya, apakah ada pengaruh udang yang makan plankton dengan yang hanya makan pelet aja? Mohon maaf, Adik, hari ini kami kebetulan trainingnya tentang skeletonema pada pembenihan udang. Jadi proses stadianya masih stadia benur ke bawah. Jadi naupli yang sudah tidak punya egg yolk sampai ke pos larva. Sedangkan yang Adik tanyakan ini yang udang dalam pembesaran. Tapi mungkin bisa jadi informasi kalau udang di pembesaran itu dia juga makan dua-duanya. Jadi ada yang plankton dan ada yang pelet. Jadi biasanya dikombin oleh teknisi. Baik, oh Mbak Dian ada satu lagi boleh ya? Oh ini kembali lagi kayak tadi ya kayaknya. Izin Bu, melalui chat, bagaimana skeletonema yang bagus untuk larva udang? Panami seperti apa ya bila dilihat secara fisik? Kalau fisik secara mikroskopis apa mata telanjang? Kalau mata telanjang ya dari warnanya itu. Warna airnya ya coklat itu. Kalau untuk dan enggak apa ya, airnya bening, enggak ada endapan apa kasar-kasar gitu, biasanya kayak ada serat kasar. Enggak, kalau skele. Oh gitu. Harus jadi coklatnya coklat muda gitu ya. Coklat terang ya, jadi bukan coklat pekat. Jadi begitu untuk Mbak Nani. Jadi kalau secara mikroskopis kita hanya bisa melihatnya secara mikroskopis itu tergantung dari jumlah rantainya dan diameternya, begitu ya Bu Dian? Kalau sama selnya ya, rantai selnya. Sedangkan kalau secara kasat mata kita lihat bahwa mungkin tingkat kekeruhannya. Jadi kalau keruhnya itu masih bening, artinya ya berarti belum terbentuk banyak rantai selnya. Kalau terlalu pekat berarti terlalu padat begitu. Tapi harus dibuktikan dulu dengan mikroskopis untuk dilihat seberapa besar sih diameter selnya agar sesuai sama bukaan mulutnya dari benih udang begitu Bu Nani. Ada lagi Bu Dian, maaf ya Bu Dian ya. Iya, enggak apa-apa. Ada dari Dwi Retno Mudiasi. Ibu mau langsung bertanya atau lewat chat saja? Tapi ini pertanyaannya mirip ya sama yang tadi, lebih bagus mana skeletonema atau Setoceros? Ya gitu, karena Dian. Di Suma ya lebih bagus skeletonema. Jadi kita sudah jatuh hati sama skeletonema ini, tidak bisa berpaling ke lain hati. Jadi ya kita tetap bagusan skeletonema. Kita sudah meninggalkan Setoceros soalnya. Baik, terima kasih. Seru sekali ini hari ini diskusi kita bersama Bu Dian Reski dari Suma Benur. Terima kasih sudah banyak berbagi ilmu dengan kami, membuka rahasia dapurnya, walaupun tidak terbuka amat, tapi membuka mata kita semua lah ya. Ternyata skeletonema ini bisa loh dipakai dari sejak naupli. Saya rangkum sedikit ya Bu Dian. Jadi kenapa skeletonema ini jadi pilihan yang menarik untuk Suma Benur? Karena pertama mudah dalam pemeliharaan,
adaptif dalam pemeliharaannya, jadi rentang suhunya banyak, jadi dia tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi suhu, dan dia punya range salinitas yang tidak terlalu tinggi, jadi lebih mudah pada saat kita membuat media tanamnya gitu ya, media budidayanya begitu ya Bu Dian. Dan kandungan proteinnya juga cukup tinggi, dan kelima adalah dia mudah dipanen gitu, jadi tidak butuh banyak tenaga karena tinggal disaring aja, dibuang airnya langsung bisa kita kasih ke benih udang seperti itu. Gitu ya Bu Dian, highlight kita hari ini. Terima kasih. Aduh, Bapak Fahrudin bertanya lagi Bu. Itu tadi ya Bu Dian. Ini ada pertanyaan dari Pak Fahrudin. Bu Dian, apa pertimbangan menggunakan skleroderma? Nah, itu tadi baru kita bahas Pak. Jadi saya highlight lagi, jadi pertimbangan dari Bu Dian terutama di Suma Benur ini dalam memilih skleroderma sebagai pakan alami utamanya, yaitu yang pertama skleroderma ini kelompok Algediatum dan alga coklat, yang artinya dia gampang membentuk kekeruhan air, jadi memudahkan membentuk kekeruhan air untuk perlindungan sinar matahari bagi benih udang. Yang kedua, dia merupakan plankton dengan rentang adaptasi suhu yang cukup lebar, antara 20 sampai 34. Begitu ya Bu Dian? Ya. Ya betul. Jadi seandainya mau dibiarkan dalam kondisi fluktuasi suhu yang cukup sering, itu mungkin tidak akan banyak terpengaruh. Yang ketiga adalah dia punya range salinitas yang tidak terlalu tinggi, jadi artinya tidak membutuhkan sumber daya yang terlalu banyak untuk membuat media tumbuh yang membutuhkan salin yang tinggi. Gitu. Otomatis kalau salin tinggi berarti Bapak harus ngambil air laut lebih banyak, artinya pompa lebih banyak, listrik dan fasilitas lain yang penunjang yang harus lebih banyak. Yang keempat, dia punya protein yang tinggi, yang tidak kalah dengan yang lain. Dan kelima, dia mudah untuk dipanen. Jadi pada saat pemanenan, kalau yang lain seperti Setoceros itu kita harus menurunkan dulu airnya pelan-pelan, karena kita juga harus menjaga dia nggak boleh dalam keadaan tidak berair, yang artinya itu kita juga butuh waktu untuk memanennya. Tapi kalau skeletonema tidak perlu, kita cukup langsung ambil atau kita keringkan aja, langsung kita saring, pisahkan dia dengan air, langsung kita bisa kasih pakan, yang artinya lebih efektif, lebih efisien dalam penggunaan tenaga dan waktu. Seperti itu. Begitu highlight kita kali ini ya Bu Dian ya. Ya, terima kasih. Terima kasih atas waktunya Bu Dian. Mungkin lain kali kita bisa berkolaborasi lagi. Ya, terima kasih Bu Dian. Selamat sore. Begitu hari ini sementara cukup sekian diskusi kita hari ini menarik sekali ya. Mungkin Bapak Ibu peserta juga banyak yang langsung berhubungan dengan praktisi udang maupun di pemenihan. Semoga lain kali kita bisa berkolaborasi lebih lanjut. Kami dari Yayasan Surenesia, yaitu Yayasan Suren untuk Indonesia, berfokus pada pemberdayaan masyarakat terkait pendidikan, agribisnis, maupun dari sosial. Pelatihan online training kali ini diinisiasi oleh Agrofarm Surenesia. Jadi, semisal Bapak Ibu ingin berkolaborasi dengan kami dari bidang agribisnis, agrikultur, perikanan, pertanian, atau hal yang lain, silakan untuk menghubungi kami. Jangan sungkan-sungkan agar kita bisa melakukan kolaborasi bersama, berdaya untuk masyarakat, memberikan ilmu dan sharing yang bermanfaat, semoga tepat sasaran dan inovatif. Sekian dari kami, saya kembalikan acara ini kepada host. Silakan Mbak Vivi, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Yusika dan Bu Dian atas ilmu yang sangat berharga dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk teman-teman sekalian, yang belum absen, dipersilakan absen ya, karena acara udah ada di penghujung acara. Saya tunggu ya, 2 menit lagi, kita tutup absensinya.
Hmm.